Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau berbagi kepada kita mengenai hal kebenaran di dalam Tuhan. Kebanyakan orang menjadi malas untuk beribadah atau malas memiliki agama atau tidak ingin di dalam satu agama walaupun mungkin dia KTP-nya ada agama. Itu karena agama itu memiliki banyak sekali peraturan. Agama itu dijalankan dengan sangat berat dan agama itu mengganggu kehidupan normal daripada manusia. Pada saat ini saya akan membuka pikiran kita. Saya mau katakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, tujuan utama Tuhan menyelamatkan manusia atau tujuan utama Tuhan kepada manusia adalah memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia yang penuh dengan dosa dengan Tuhan yang kudus. Nah, kalau dikatakan menyelamatkan berarti dari sesuatu yang tidak selamat. Apa itu yang tidak selamat? Yaitu adalah mati di dalam maut atau maut yang kekal, mati di dalam kekekalan. Tidak selamat adalah terintimidasi oleh dosa. Tidak selamat itu berarti kita dijajah oleh iblis. Nah, Yesus datang, Tuhan datang kepada manusia untuk membebaskan itu semua. Untuk membebaskan dari hukuman atas dosa-dosa kita, untuk membebaskan diri kita supaya juga tidak kembali kepada dosa, dan untuk membebaskan agar kita bisa kembali punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kalau seperti itu halnya bagi saudara dan saya, maka seharusnya kita tidak perlu takut. Seharusnya kita justru mencari. Tapi mungkin sebagian daripada kita merasa bahwa diri kita fine-fine aja. Bahwa kita ini tidak perlu Tuhan karena saya orang baik. Karena saya dari lahir dari keluarga yang baik. Saya mapan, saya tidak perlu pertolongan siapapun di dunia ini. Tapi saya mau mengingatkan kepada saudara, di dunia ini saudara baik, belum tentu setelah saudara hidup di dunia ini, saudara masih dalam keadaan yang baik. Mengapa demikian? Karena semua orang pasti harus mati. Semua orang pasti usianya terbatas. Mau sampai 100 tahun, 120 tahun, terserah. Tetapi terbatas. Setelah itu saudara kemana? Setelah itu saudara jadi apa? Dan setelah itu saudara tidak lagi bisa mengandalkan apa yang ada pada saudara hari ini. Tidak ada lagi. Gitu loh. Jadi sebaik-baiknya hidup kita, kita masih terjajah. Setidaknya saudara terjajah oleh yang namanya kematian. Kematian bisa menjadi dua hal. Kematian yang akan hidup lagi di dalam kehidupan yang kekal, atau kematian yang kekal di dalam penghukuman atau di dalam neraka. Kalau saya pilih kehidupan yang kekal setelah kematian. Jadi Tuhan pun datang kepada kita, mencari kita itu untuk membebaskan kita sampai kepada kematian yang kekal. Itu pun Tuhan mau bebaskan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan khususnya adalah agama yang membebaskan saudara. Kita tahu banyak ajaran di dalam kitab suci Alkitab. Ada larangan, ada nasihat, ada himbauan, ada perintah. Betul, saya tidak mengatakan itu tidak ada di Alkitab. Saya tidak mau menghilangkan itu
dari ajaran kita. Tetapi konsep terpenting dari itu semua, suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan ahli-ahli kitab-kitab itu semua, ahli-ahli itu semua. Suatu Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat. Secara hukum Tuhan salah. Secara hukum Taurat, Tuhan itu tidak boleh menyembuhkan karena dilakukan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan melakukannya. Mengapa demikian? Karena Tuhan punya fokus yang lebih penting dari segala apapun, apakah itu aturan-peraturan. Fokus penting Tuhan adalah menyelamatkan manusia. Suatu hari kita tahu juga seorang perempuan kedapatan berzina. Secara hukum Taurat harusnya sudah mati. Tapi Tuhan datang kepada dia, atau dia dipertemukan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk hidup. Mengapa Tuhan tidak melakukan hukum Taurat kepada perempuan itu? Berarti yang paling penting di dalam pekerjaan Yesus bagi umatnya adalah keselamatan saudara dan saya. Peraturan itu baik, sangat baik. Saudara bisa lakukan itu, menunjukkan bahwa saudara sudah mengenal Yesus lebih baik lagi. Tetapi kalaupun saudara merasa bahwa saudara belum sanggup melakukannya semua, disitulah kita justru datang kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasihanilah aku. Kenapa? Karena kita tidak bisa membantu diri kita sendiri. Disitulah kita tahu kelemahan kita. Kita tidak dapat melakukannya dengan baik semua hukum Taurat. Maka juga kita bilang, Tuhan, tolonglah aku, kuatkanlah aku, berikanlah kepadaku kemenangan, sehingga aku dapat mengatasi segala rintangan-rintangan hukum-hukum yang ada, baik hukum surgawi maupun hukum duniawi. Karena kita tahu kasih Allah begitu besar kepada setiap manusia, dan Allah sangat rindu menyelamatkan umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun masalahmu hari ini, apapun kondisimu hari ini, siapapun engkau, serendah apapun engkau di dunia ini, Tuhan mau datang hari ini kepadamu, ingin menyelamatkan dirimu. Separah apa dosamu yang mungkin sangat keji, terlebih-lebih dari hukum-hukum yang ada, hukum-hukum Taurat yang sudah ada, apapun hukum dunia juga termasuk. Tapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan saudara bahwa Dia datang untuk menolong. Apa yang mau kita bisa lakukan bukan berjuang untuk kebaikan, tetapi kita berjuang untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak mengerti, walaupun kita nggak mendengar suaranya, walaupun kita belum benar-benar sanggup menjadi anaknya yang baik. Seorang anak bungsu yang sudah meninggalkan bapaknya, dia tidak lagi memiliki hak apapun di rumah bapaknya. Kita tahu cerita itu. Tetapi dia berjuang datang kembali ke rumah bapaknya. Menjadi pesuruh saja pun aku mau, yang penting aku tinggal di rumah bapakku. Itu adalah perjuangan kita. Itu adalah kerinduan kita. Maka Sang Bapa, maka Yesus Tuhan kita akan menyambut kita, menolong kita, membebaskan kita, memerdekakan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara juga yang belum mengenal Tuhan. Mari panggil namanya, kembali kepadanya, minta pertolongannya, dan Tuhan akan datang kepada saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.